Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 859. Di zaman kuno, ada 5 kaisar hantu, masing-masing menjaga gerbang hantu. Kaisar Hantu Timur menjaga Gunung Taodu. Kaisar Hantu Utara menjaga Gunung Luofeng. Kaisar Hantu Selatan menjaga Gunung Luofu. Garda Barat menjaga Gunung Hagasuka. Kaisar Hantu Pusat menjaga Gunung Baodu. Menurut rumor, masing-masing dari 5 gunung suci memiliki jalan menuju dunia bawah, dan mereka yang mati di dunia akan diekstradisi ke dunia bawah melalui gerbang neraka. Namun, ini adalah rumor kuno. Di dunia bawah hari ini, 5 kaisar hantu telah lama menghilang, dan gerbang hantu telah lama menghilang di sungai sejarah yang panjang. Bahkan Gunung Taodu hanyalah gunung spiritual yang sangat terkenal di 6 kerajaan. Dahulu kala, ada seorang master iblis yang mencapai langit dan menduduki gunung ini. Namun, Sui lebih suka memanggil satu sama lain, ayam tua. Dalam kehidupan sebelumnya, untuk menyeberangi lautan kepahitan, dia datang ke Gunung Taodu, bermain melawan Gunung Taodu Jun, dan memenangkan sepotong jantung pohon asli Taodu Senmu, sehingga menyempurnakan jangan tenggelam dalam perahu. Ketika dia menyeberangi lautan kesengsaraan, harta ini digunakan berkali-kali untuk mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan. Dan kali ini Sui datang, pertama, dalam perjalanan, dan kedua, dia juga berpikir untuk mengambil bagian lain dari jantung pohon suci ibu kota Persik, menyempurnakan perahu tanpa tenggelam, dan mempersiapkan perjalanan masa depan ke lautan kepahitan. Malam akan datang, dan bulan ungu seperti kail muncul di langit. Sui meletakkan tangannya di punggungnya dan berjalan menuju Gunung Taodu di kejauhan. Hah! Bagaimana tempat ini bisa begitu berasap? Sui sedikit mengernyit. Di bidang penglihatannya, di Gunung Taodu yang megah dan megah, aura ganas itu seperti asap serigala yang mengepul, menutupi langit, dipenuhi kabut berwarna darah yang kotor dan jahat di mana-mana. Dalam kesan saya, Gunung Taodu seperti gunung yang terkenal dan tanah yang diberkati, dengan gunung dan air yang indah, mata air dan air terjun yang mengalir di mana-mana, dan pepohonan kuno yang tidak rata, seperti tanah murni di luar dunia. Tapi sekarang, sepertinya telah berubah menjadi tempat yang ganas. Apa yang terjadi? Dengan perilaku ayam jantan tua itu, bagaimana Taodusan bisa menjadi seperti ini? Sui terus berjalan ke depan sambil berpikir. Ketika mereka hendak mencapai kaki gunung, gemerisik terdengar dari angin, sesekali. Siapapun, Sui berpikir sejenak, tanpa menutupi sosoknya, dia berjalan lurus ke arah suara itu. Segera, Sui melihat sekelompok biksu dalam penglihatannya. Sebanyak 7 orang, pria dan wanita, semuanya mengenakan jubah biru tua, dengan sulaman pola, burung biru melebarkan sayap di pundak mereka. Mereka jelas dari faksi yang sama. Pemimpinnya adalah wanita jangkung dan tinggi dengan sosok yang tinggi dan bangga. Jubah hitam biru tua membuat sosoknya semakin menonjol. Pedang bersarung hitam, dia sedang berbicara dengan seorang lelaki tua kecil. Ketika Sui datang dari kejauhan, dia langsung menarik perhatian para biksu tersebut. Siapa? Seorang pria jangkung dengan sosok tinggi mendengus. Semua orang menoleh. Ketika mereka melihat pemuda itu berdiri sendiri, mereka semua terkejut, dan ekspresi kewaspadaan muncul di antara alis mereka. Gunung Taodu adalah tempat yang terkenal dan ganas, apalagi di malam hari, bahkan biksu pemberani pun tidak berani datang. Tetapi pada saat ini, seorang remaja yang sendirian berjalan dengan santai, yang tidak diragukan lagi tampak terlalu abnormal. Wanita pembawa pedang di kepala berbicara lebih dulu dan berkata, "Nama saya Xie Yunyan, pembudidaya sekte pedang King Qiao, beranikah saya menanyakan nama Anda yang terhormat?" Suara dingdong menyenangkan dan renyah. Gerbang pedang King Qiao. Sui merenung sejenak, dan akhirnya tidak tahu kekuatan kultivasi yang mana itu. Ini juga normal. Ada 6 alam dan 13 alam di dunia bawah. Tidak diragukan lagi, King Qiao Jianmen adalah salah satunya. Saya hanya orang yang lewat di sini, jadi saya tidak akan menyebutkan nama saya. Saat memikirkannya, Sui berkata dengan santai, alasan mengapa saya datang ke sini adalah untuk mengajukan pertanyaan kepada Anda. Berikan pertanyaan. Semua orang saling memandang dan merasa semakin aneh. Yang mulia, tapi itu tidak masalah. Wanita pembawa pedang yang menyebut dirinya Xie Yunyan berkata dengan tegas. Sui memandang Gunung Taodu dan berkata, kapan Gunung Taodu ini menjadi seperti ini? Orang ini bahkan tidak tahu ini. Semua orang terkejut. Meskipun Xie Yunyan aneh di dalam hatinya, dia menjelaskan dengan sabar, sekitar 18 tahun yang lalu, perubahan drastis terjadi di Gunung Taodu, dan gunung itu penuh dengan roh jahat yang kotor, dan roh jahat sering muncul di dalamnya. Hanya dalam 18 tahun, tempat ini telah menjadi tempat yang dikenal luas. Terutama baru-baru ini, setiap kali malam tiba, darah dan roh jahat sering mengalir ke langit, berubah menjadi pemandangan yang aneh dan menyusup.
Setelah jeda, Xie Yunyan melanjutkan, selama bertahun-tahun, banyak biksu datang untuk menyelidiki, tetapi mereka kehilangan nyawa atau melarikan diri dengan panik, mengatakan bahwa gunung ini telah berubah menjadi tanah hantu, ada banyak hantu kuno dan kejahatan roh. Suyi menjadi semakin aneh setelah mendengar ini. Dengan watak ayam tua yang membenci kejahatan, bagaimana mungkin mengubah sarang lamanya menjadi alam hantu yang angker? Setelah memikirkannya, Suyi bertanya, kalau begitu, apakah kamu tahu di mana, Tuan Kota Persik, yang dulu tinggal di gunung ini sekarang? Kota Persik. Xie Yunyan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Di sampingnya, seorang lelaki tua kurus berkata, Tuan Taudusan mungkin sudah lama pergi. Jika tidak, Anda tidak akan membiarkan penampilan Taudusan menjadi seperti ini. Suyi mengangguk dan berkata, terima kasih. Setelah itu, saya berjalan menuju Gunung Taodu. Dia akan memeriksanya sendiri. Melihat ini, para biksu dari King Qiao Jianmen sedikit mengendurkan kewaspadaan mereka dan menyadari bahwa bocah lelaki berjubah itu bukanlah penjahat. Tunggu sebentar, Yang Mulia. Xie Yunyan tiba-tiba angkat bicara. Suyi berhenti dan berkata tanpa menoleh ke belakang, apakah ada yang salah? Jika Anda ingin memeriksa situasi Gunung Taodu, yang terbaik adalah menunggu sampai subuh. Ini adalah pengingat yang baik. Suyi tersenyum dan bertanya, kamu tahu bahayanya, mengapa kamu datang ke sini saat malam tiba? Pada awal ketika mereka pertama kali bertemu, dia bisa melihat sekilas bahwa di antara para biarawan dari Sekte Pedang King Qiao, hanya wanita pembawa pedang terkemuka dan lelaki tua pendek yang merupakan basis kultivasi alam roda roh. Yang lainnya, semuanya berada di alam spiritual. Barisan seperti itu tidak buruk di tingkat spiritual. Tetapi jika Anda ingin menembus Gunung Taodu yang berasap ini, bagaimanapun juga akan terlihat sedikit tipis. Ini, Xie Yunyan hanya bisa ragu. Melihat hal ini, Su Yi berhenti bertanya dan berkata, menurutku, tidak peduli apa tujuanmu datang ke sini, lebih baik tidak memasuki gunung ini. Suara itu masih melayang, dan orang lain telah pergi. Saudari Xie, Anda dengan baik hati mengingatkan pria itu, tidak hanya dia tidak mendengarkan, dia juga. Sayang sekali membujuk kami untuk tidak pergi ke pegunungan. Seorang pemuda heroik bergumam. Lelaki tua kurus itu merenung, menurutku, pemuda itu sama sekali bukan orang biasa. Paman Liu benar. Pemuda itu terlihat muda, tetapi pesonanya sangat bagus. Memang tidak mungkin dia menjadi orang biasa. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Xie Yunyan berkata, berjalan ke depan, ayo pergi, saatnya bagi kita untuk bertindak. Bulan ungu ada di langit malam ini. Bagi kita, ini adalah waktu yang tepat untuk menjelajahi pohon suci ibu kota Persik. Yang lainnya mengikuti. Gunung Taodu sangat luas, jika Anda menjelajahi jangkauannya, jaraknya bisa mencapai 3.000 mil. Ada banyak puncak di pegunungan dan banyak ngarai. Di malam yang gelap, kabut berdarah menembus puncak, dan kadang-kadang akan ada hantu tajam dan aneh yang berteriak, menyelimuti seluruh gunung dalam atmosfer berbahaya yang berdebar kencang. Suyi berjalan santai, berjalan ke depan, terkesan lamban, tapi nyatanya jaraknya puluhan meter. Itulah nafas lentera teratai amanat surgawi. Pada saat ini, Suyi tidak perlu mendorong, hanya mengandalkan nafas dari harta itu sendiri untuk membubarkan kekuatan jahat darah di sepanjang jalan. Kadang-kadang, beberapa hantu muncul di jalan, tetapi ketika mereka melihat cahaya dan bayangan kemasan pada Suyi dari kejauhan, mereka semua melarikan diri. Suyi menutup mata untuk ini. Dia secara alami mengabaikan monster yang tidak dapat diprediksi ini. Sepanjang jalan, Suyi juga melihat banyak mayat dan tulang mati, jelas ditinggalkan oleh para biksu, dan meninggal dalam keadaan tragis. Tidak diragukan lagi, inilah karakter yang datang ke Gunung Taodu untuk mencari peluang di masa lalu. Dalam 1/4 jam, Suyi datang ke gunung yang sepi dan curam. Darah dan roh jahat di sini sekuat tirai, menutupi langit dan matahari, menjulang, dan jalan pegunungan berliku dari dasar gunung. Ada banyak bangunan kuno yang dibangun di atas gunung, tetapi sudah runtuh menjadi reruntuhan. Dari kejauhan, itu mengejutkan. Bahkan sarang ayam tua benar-benar ditinggalkan. Melihat pemandangan ini, Suyi mengerutkan kening. Gunung ini, bernama Puncak Haori, adalah tempat di mana Taodu Mountain Jun tinggal dalam pengasingan. Tapi sekarang, penuh dengan asap hitam. Namun, Suyi segera menemukan ada yang tidak beres. Tampaknya ini adalah tempat terlarang, dan bahkan hantu ganas pun tidak berani mendekat. Tentu saja, ada kemungkinan lain. Artinya, ada hantu yang sangat kuat bercokol di tempat ini, sehingga hantu lain tidak berani menyerang. Suyi secara alami tidak takut akan hal ini. Dengan kilasan sosoknya, dia melayang ke puncak-puncak Haori. Ada candi kuno yang runtuh dan bobrok di sini, semua bangunan istana runtuh, hanya aula tengah yang masih berdiri, tetapi juga rusak parah. Suyi berjalan langsung ke kuil. Di masa lalu, ini adalah tempat ayam jantan tua bermeditasi dan berlatih, diselimuti oleh segala macam formasi sihir terlarang. Tapi sekarang, mereka sudah lama pergi. Semua perubahan ini membuat Suyi mengerutkan kening.
Saat dia hendak memasuki gerbang istana bobrok, sebilah pedang pucat tiba-tiba muncul tanpa suara, menusuk Suyi di antara alisnya. Tiba-tiba, kejutan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 860. Istana bobrok itu gelap dan dipenuhi kabut berwarna darah. Ketika sinar cahaya dingin itu tiba-tiba muncul, sepucat taji tulang. Hanya satu kata, cepat. Diam-diam memotong kekosongan, dan menusuk langsung ke alis Suyi. Alis dan hati Suyi hancur, dan cahaya pucat yang menakutkan meledak dengan kekuatan penghancur yang mengerikan, menghancurkan sosok Suyi. Ledakan. Tapi saat sosok Suyi meledak, tidak ada percikan darah, tapi seperti gelembung ilusi, itu runtuh dan menghilang tanpa suara. Di kedalaman istana yang gelap, terdengar kejutan tumpul. Kemudian, cahaya keemasan yang menyilaukan muncul, seperti riak api yang berdenyut, menyebar di aula yang bobrok. Ledakan. Kabut berdarah menghilang tanpa jejak. Di titik paling terang dari nyala api, seorang pemuda berjubah membawa lampu teratai perunggu di punggungnya. Itu adalah Suyi. Lentera teratai amanat surgawi di tangannya, 9 kelopak dipenuhi cahaya, cahaya Brahma seperti matahari. Pada saat yang sama, suara teredam terdengar. Suyi tampaknya tidak terlalu peduli tentang ini, dan melihat sekelilingnya dengan santai. Keduanya memakai mahkota tinggi dan terlihat kabur. Suyi tahu bahwa ini adalah ketidakkekalan hitam dan putih, menurut rumor, utusan gerbang hantu. Ketika dia datang ke Gunung Taodu di kehidupan sebelumnya, dia bermain dengan ayam jantan tua di aula ini. Pada saat itu, ayam jantan tua menunjuk ke lukisan dinding di sekitar aula dan berkata dengan penuh kemenangan, bahwa tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu, dan Kaisar Hantu Timur mungkin sudah pergi. Seiring berjalannya waktu, aula ini juga telah rusak dan hancur, dan lukisan dinding di sekitarnya menjadi layu dan berbintik-bintik. Suyi menggelengkan kepalanya, meninggalkan pikirannya yang mengganggu, langsung pergi ke ujung aula, mengangkat tangannya dan menjentikkan. Di tengah dinding batu yang diukir dengan potret ketidakkekalan hitam putih, gelombang riak tiba-tiba muncul. Kemudian sebuah portal muncul. Suyi memegang lentera teratai amanat surgawi di tangannya dan melangkah ke dalamnya. Di dalam portal adalah dunia rahasia yang aneh. Langit merah seperti matahari pagi, dan tanahnya padat dengan akar sekeras batu. Di tengah dunia rahasia, ada pohon persik. Pohon persik tingginya 100 kaki, dengan batang yang kuat dan cabang-cabang dengan kilau logam, seperti pedang surgawi. Pohon persik ini tampaknya hanya setinggi 100 kaki, tetapi sistem akarnya menyebar ke setiap urat Gunung Taodu dalam jarak 3.000 km. Nama pohon itu adalah Taodu. Dunia menyebutnya, kayu persik. Dari sinilah nama gunung itu berasal. Kekuatan asli dari pohon keramat ini telah terkikis oleh aura jahat yang kotor. Setiap akar setebal batu memiliki bau samar abu mati. Suyi melangkah ke dalam kehampaan dan berjalan mendekat. Sementara itu, menabrak. Dalam sekejap, Suyi terjebak di dalamnya. Jauh, sosok hitam menggeliat muncul dari udara tipis. Yusu, memegang tongkat kayu hitam yang panjangnya hanya 3 kaki di satu tangan, sosok mungilnya berdiri di kehampaan, gumpalan cahaya dan bayangan keemasan pucat menempel di sekujur tubuhnya, dan ada aura mempesona yang bercampur dengan pesona suci. Ketika dia melihat bahwa Suyi benar-benar terjebak oleh akar kayu persik, mata biru jernih gadis itu dengan jelas menunjukkan sedikit relaksasi. Dia menarik napas panjang, mengulurkan tangan dan menepuk dadanya. Setelah itu, dia ragu-ragu sejenak, jari-jari putihnya yang ramping memegang tongkat kayu dengan erat, dan kemudian dia mendekat dengan hati-hati. Gadis berjubah hitam menstabilkan pikirannya dan berkata, "Siapa kamu dan mengapa kamu bisa memasuki alam rahasia Taodu? Apa yang akan kamu lakukan di sini? Gadis kecil, apakah ini caramu berbicara dengan orang lain?" Kandang yang dibentuk oleh akar yang terjalin benar-benar menyelimuti sosok Suyi. Tapi saat suaranya terdengar, akar yang membentuk sangkar, seperti tirai tipis, dengan mudah tersapu oleh tangan besar. Kemudian, sosok tinggi Suyi keluar dengan santai. "Anda," gadis berjubah hitam itu langsung disambar petir, mata biru pucatnya yang indah melebar, sosok mungilnya tiba-tiba tegang, dan dia tanpa sadar mengangkat tongkat kayu di tangannya, sepenuhnya waspada. Suyi dengan tajam melihat bahwa kaki giok seperti nefrite seputih salju gadis itu tiba-tiba melengkung, jari-jari kakinya yang kristal terkatup, dan dia siap bertarung. Namun di mata Suyi, penampilan gadis itu sangat imut, dan tidak ada pencegahan sama sekali. Kekuatan asli pohon persik ini tidak bisa membantuku. Suyi menatap gadis berjubah hitam itu dan bertanya sambil berpikir, apa hubunganmu dengan ayam tua itu? Gadis berjubah hitam itu mengerutkan bibirnya, tidak mengatakan apa-apa, dan penuh kewaspadaan. "Aku tahu tanpa kau memberitahuku." Suyi tersenyum, melihat kembali ke pohon persik suci, dan berkata dengan lembut, "Dahulu kala, ayam jantan tua pernah berkata bahwa pohon persik suci ini akan melahirkan roh sejati. Jika ada hari seperti itu, saya berencana untuk menerima roh Taodu Senmu sebagai murid, dan mengajarinya semua mantel dan mangkuk, sehingga meskipun dia tidak ada di masa depan, seseorang akan dapat menjaga Taodu Senmu ini." Tidak jauh dari sana, mata gadis berjubah hitam itu berkilat curiga.
Tapi dia masih dengan keras kepala mengerutkan bibirnya dan tetap diam. Suyi menoleh untuk melihat gadis berjubah hitam itu dan berkata, "Di mana tuanmu? Kemana dia pergi?" Gadis berjubah hitam itu terdiam, masih waspada. Gerakan seperti itu membuat Suyi sedikit mengernyit dan berkata, "Lupakan saja, karena kamu tidak ingin mengatakannya, lupakan saja." Dentang. Dia mengeluarkan pedang Suandu dan berjalan menuju Tao Du Senmu. Gadis berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi gugup, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan api keemasan yang menyilaukan, dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Suyi berkata dengan santai, "Ambil sepotong hati dari pohon suci ibu kota Persik." "Kamu berani." Begitu suara dingin terdengar, gadis berjubah hitam itu mulai. Ledakan. Aura kehancuran menyebar. Suyi meremas dengan telapak tangannya dan menggenggam kehampaan. Gadis berjubah hitam itu terkejut, dan mata bintang biru pucatnya bersinar tak percaya. Pohon suci ibu kota Persik mengandung api ilahi Pleiades alami, yang berspesialisasi dalam menahan roh jahat dan hantu. Roh yang lahir di tengah dunia, kendali dari arti sejati Subaru, hanya bisa dianggap sebagai pandangan sekilas dari pintu, dan sedikit pemahaman tentang bulu. Kata Suyi dengan jentikan jarinya. "Siapa kamu?" Gadis berjubah hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, suaranya dingin dan mencurigakan. Seorang pemuda dengan asal yang tidak dapat diprediksi, tidak hanya dengan mudah masuk ke dunia rahasia Taodu, tetapi juga tampaknya mengetahui banyak rahasia yang berkaitan dengan pohon suci Taodu, yang tidak diragukan lagi terlalu luar biasa. Tapi sebelum Suyi dapat berbicara, seluruh alam rahasia kota Persik bergetar hebat, seperti naga bumi yang terbalik, seperti gempa bumi. Tidak baik, gadis berjubah hitam itu diam-diam berubah, bajingan itu ada di sini lagi. Dia jelas cemas, menatap Suyi di kejauhan, dan melihat pintu masuk alam rahasia Taodu di kejauhan, terlihat dilema. Melihat ini, Suyi tidak bisa menahan nafas. Gadis ini, jelas tidak mengalami badai, dia terlihat terlalu lembut. "Ayo pergi." Dia berbalik dan keluar dari rahasia Taodu. Gadis berjubah hitam itu sedikit terpana dan tidak mengerti apa yang dimaksud Suyi. Melihatnya berdiri di sana dengan acuh tak acuh, Suyi berkata tanpa daya, "Mari kita selesaikan masalahnya dulu, lalu mari kita mengobrol dengan baik, bagaimana dengan itu?" Gadis berjubah hitam itu baru saja mengerti, tapi dia cukup ragu, seolah dia tidak tahu apakah harus mempercayai Suyi atau tidak. Suyi langsung menuju ke rahasia Taodu. Melihat ini, gadis berjubah hitam itu menggertakkan giginya, menarik napas dalam-dalam, dan mengejarnya. Meskipun Suyi tidak menoleh ke belakang, dia menyadari bahwa gadis itu telah menyusul, dia tersenyum diam-diam, dan mengingatkan, "Apapun yang terjadi nanti, kamu hanya perlu menonton, ingat untuk tidak berbaur." Gadis berjubah hitam itu mengerutkan bibirnya dan dengan keras kepala tetap diam. Suyi tidak peduli, dan berkata pada dirinya sendiri, "Untungnya, saya di sini malam ini, jika tidak, dengan kecerdasan dan kemampuan Anda, saya khawatir saya harus menderita kerugian besar." Mata bintang biru muda dari gadis berjubah hitam menunjukkan sedikit gangguan, menatap punggung Suyi di depannya, berharap dia akan mengangkat tongkat kayu dan memukul kepalanya, sehingga dia bisa melihat betapa kuatnya dia. Segera, Suyi dan gadis berjubah hitam berjalan keluar dari alam rahasia Taodu satu demi satu dan kembali ke istana bobrok di puncak-puncak Haori. Malam itu gelap. Dalam kegelapan di kejauhan, terdengar suara gemuruh yang keras, yang mengguncang puncak gunung Taodu dengan keras. Terlihat dengan mata telanjang, roh-roh jahat berwarna darah muncul satu demi satu, mewarnai malam yang luas dengan kilau merah. Selain getaran gunung dan sungai yang diselimuti dunia gelap, ada berbagai jenis hantu yang ribut dan menakutkan yang meraung dari segala arah. Suara melalui langit, itu seperti alam hantu, terbangun dari kegelapan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 861. Bumi berguncang, gunung dan sungai berguncang. Roh jahat merah tua yang ganas keluar dari puncak gunung Taodu, seperti sinar tebal berwarna darah, merobek kubah panjang. Di jalan gunung menuju puncak-puncak Haori. "Cepat, selama kamu mencapai puncak gunung, itu akan menjadi kuil Haori. Tuan, kamu harus bertahan. Hantu macam apa itu? Itu terlalu menakutkan." Sekelompok biksu, mendesak harta karun itu, bergegas menuju puncak gunung dalam kabut berdarah. Pemimpinnya adalah Xie Yunyan, wanita pembawa pedang dari Sekte Pedang Qingqiao. Kelompok mereka jelas telah melalui pertempuran yang sulit dan terluka. Terutama lelaki tua kecil itu, berlumuran darah, jatuh koma, dan digendong di punggungnya oleh seorang lelaki jangkung. Ketika mereka mencapai puncak gunung dan melihat bangunan kuno yang tampak seperti reruntuhan, kelompok itu tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Apakah kuil Haosun telah dihancurkan? Seseorang terkejut dan pucat. Menurut rumor, kuil Haori adalah tempat di mana Raja Gunung Persik diam-diam berkultivasi. Tapi sekarang, kuil Haosun telah berubah menjadi reruntuhan. Ini membuat hati semua orang menggigil. Saat ini kita tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari Gunung Taodu, jadi kita hanya bisa bersembunyi di sini untuk sementara. Selama kita bertahan malam ini,
kita akan memiliki kesempatan untuk pergi saat fajar. Xie Yunyan melihat sekeliling, mencoba menenangkan dirinya, dan berkata, ada aula besar di sana, mari kita lihat. Segera, dia memimpin kelompok itu ke satu-satunya aula bobrok yang masih berdiri di kedalaman reruntuhan. Di kejauhan, puncak bergoyang dan langit bergetar. Dalam kabut berwarna darah, hantu dan monster yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah Gunung Taudu seperti air pasang, dan mereka bergegas menuju puncak matahari Cao. Ribuan dan ribuan. Hah! Ketika Xie Yunyan dan rombongannya memasuki aula bobrok, mereka tidak bisa menahan keterkejutan. Di tengah aula, api unggun menyala dan berbunyi bip. Seorang remaja sedang bersantai di kursi rotan, minum sendiri, dan bersenang-senang. Dalam bayangan tidak jauh dari sudut, berdiri seorang gadis muda berjubah hitam dan memegang tongkat kayu berwarna hitam. Rambut panjang yang tersembunyi di bawah pinggirannya seperti api. Yang lebih mencolok adalah dia memiliki sepasang mata biru jernih dan bersih gelombang. Ketika dia melihat Xie Yunyan dan rombongannya masuk, gadis berjubah hitam itu tanpa sadar mengangkat tongkat kayu di tangannya. Gadis, turunkan tanganmu. Suyi menghela nafas, aku tidak mengatakannya sebelumnya, kamu hanya perlu menonton. Gadis berjubah hitam itu mengerutkan bibir merah mudanya dan terdiam beberapa saat sebelum perlahan meletakkan tongkat kayu di tangannya. Xie Yunyan dan yang lainnya juga melonggarkan kewaspadaan mereka. Tuan muda, apakah Anda juga di sini? Xie Yunyan bertanya. Tempat berlindung. Suyi mengangkat matanya dan melirik Xie Yunyan dan yang lainnya, terutama ketika dia melihat mereka semua terluka, dia langsung mengerti dan berkata, tidak. Bukan suaka. Xie Yunyan tidak bisa tidak terkejut. Jam berapa sekarang? Yang mulia masih menyalakan api unggun. Apakah kamu tidak takut menarik hantu-hantu itu? Kamu tidak punya pengalaman sama sekali. Pada saat ini, seorang lelaki kurus tiba-tiba mengerutkan kening, melangkah maju, mengangkat tangannya dan memainkan trik sulap, api unggun langsung padam. Su Yi terkejut. Kakak dan adik senior, bawa pamanmu masuk. Pria kurus itu mengabaikan Su Yi sama sekali, menyapa yang lain untuk memasuki aula, lalu mengeluarkan pil obat dan mulai menyembuhkan pria tua kurus itu. Xie Yunyan pergi, melangkah maju, dan dengan nada meminta maaf, Tuan muda, jangan salahkan saya karena tiba-tiba, adik laki-laki saya Yue tidak jahat, hanya khawatir api unggun akan menarik setan. Su Yi tersenyum acuh tak acuh dan berkata, tidak apa-apa. Xie Yunyan mengangguk, menoleh untuk melihat yang lain di King Qiao Jianmen, dan memberi perintah dengan suara yang rapi. Selama fajar, kita akan menang. Semua orang kagum. Xie Yunyan berbalik, menatap Su Yi lagi, dan menatap gadis berjubah hitam di sudut, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan muda, saya dapat melihat bahwa Anda dan gadis itu bukan orang biasa. Dalam situasi berbahaya malam ini, saya harap kita dapat bekerja sama dengan tulus dan membunuh musuh bersama. Su Yi tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin mendengarku? Xie Yunyan berkata, Tuan muda, tidak apa-apa untuk berbicara. Su Yi menunjuk gadis berjubah hitam yang berdiri di sudut dan berkata, seperti dia, apapun yang terjadi selanjutnya, kamu hanya perlu menonton, untuk masalah lain, aku akan menyelesaikannya. Xie Yunyan tinggal sebentar. Sebelum dia dapat berbicara, pria kurus yang dipanggil, saudara muda Yue, tidak dapat menahan cibiran, apakah kamu tahu betapa berbahayanya di Gunung Taudu malam ini? Beraninya kamu mengatakannya. Pembicaraan sebesar itu benar-benar tidak masuk akal. Biksu King Qiao Jianmen lainnya juga memiliki ekspresi yang berbeda. Ucapan Su Yi membuat mereka merasa heran dan tidak percaya. Instruksi, mereka masuk ke Gunung Taudu sepanjang jalan, menemui banyak bahaya, semua orang terluka, bahkan paman mereka terluka karena dia ingin melindungi mereka, dan dia belum bangun sampai sekarang. Situasi seperti ini sudah genting dan membuat semua orang merasa berat. Tapi sekarang, seseorang mengancam untuk menyelesaikan sendiri pembunuhan malam ini, siapa yang berani percaya ini? Junior Brother Yue, jangan gunakan kata-kata kasar untuk menyakiti siapapun. Xie Yunyan menggeram. Junior Brother Yue cemberut, jelas tidak puas, dan berkata, aku hanya tidak melihat beberapa orang retorika dan membicarakannya. Jika kamu memiliki kemampuan yang hebat, mengapa kamu harus bersembunyi di sini? Pernyataan ini telah membangkitkan persetujuan banyak orang. Gadis berjubah hitam dalam bayangan di sudut jauh juga mengepalkan tongkat kayu di tangannya, dan matanya berkilat khawatir. Xie Yunyan tidak bisa menahan senyum pahit, dan berkata kepada Su Yi, Tuan muda, tolong jangan ganggu dia, saudara muda Yue. Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, saya sudah mengatakan apa yang saya katakan, apakah Anda mendengarkan atau tidak, itu terserah Anda. Baru saja mengatakan ini, ledakan, di bawah langit malam di kejauhan, darah jahat bergolak, dan sosok dengan nafas yang keras muncul. Pria itu mengenakan baju besi hitam-hitam, rambutnya yang panjang tergerai, kulitnya pucat, matanya tajam, dan dia memegang tombak perunggu pendek berdarah. Saat dia muncul, niat membunuh yang menakutkan menyebar. Raja Darah. Di aula bobrok, seseorang terkejut. Xie Yunyan dan yang lainnya juga berubah warna.
Ini adalah hantu tua dengan Taoisme 10.000 tahun, yang bertanggung jawab atas kekuatan api giok dan fosfor. Selama bertahun-tahun, banyak orang di dunia roda roh telah mati di bawah tangannya. Bahkan ada desas-desus bahwa Raja Hantu Darah Giok adalah seorang kaisar sejati selama hidupnya. Sudah berakhir, kita tidak akan bisa melarikan diri malam ini. Junior Brother Yue itu kehilangan jiwanya. Di antara mereka, yang paling kuat adalah Xie Yunyan dan Sishu, tetapi mereka hanya berada di alam roda roh, dan Sishu dalam keadaan koma. Hanya oleh Xie Yunyan, bagaimana dia bisa menjadi lawan Raja Hantu Darah Giok. Ledakan. Tiba-tiba, ada getaran di kejauhan, ribuan darah mengalir, memadat menjadi wanita cantik dengan sosok anggun dan indah, mempesona dan menawan. Namun, ada roh ganas yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Nyonya berdarah. Xie Yunyan dan yang lainnya terkejut dan pucat. Ini adalah hantu tirani lainnya, tidak lebih lemah dari Raja Hantu Darah Giok. Dulu, hantu yang begitu kuat tersebar di berbagai wilayah Gunung Taodu, dan mereka jarang muncul, tapi malam ini, bagaimana mungkin mereka semua muncul? Xie Yunyan bergumam, suaranya bergetar, menunjukkan betapa gelisah hatinya. Dan di lain waktu, satu hantu yang sombong dan menakutkan datang satu demi satu. Ada seorang pria bermata satu raksasa dengan sosok setinggi ratusan kaki, ditutupi rantai yang dirangkai dengan kerangka, membawa kapak raksasa berwarna darah di pundaknya, kapak itu seukuran rumah. Kelelawar darah besar dengan tubuh busuk dan bernanah melayang di udara, sepasang pupil merah, seperti lentera, memuntahkan api merah dan terang. Hantu bermata satu, sarjana mayat kuno, Raja Darah. Ketika identitas hantu-hantu yang menakutkan itu diidentifikasi, Xie Yunyan dan yang lainnya bersikap dingin dan benar-benar putus asa. Tidak ada yang menyangka hantu sebesar itu akan dikirim bersama malam ini. Dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka melawan, itu ditakdirkan untuk tidak berbeda dengan lalat capung tiram yang mengguncang pohon. Bagaimana ini bisa? Seseorang berbicara dengan getir. Apakah ini benar-benar berakhir? Seseorang pucat. Di masa lalu, bukankah para tetua divisi mengatakan bahwa selama kamu bersembunyi di kuil Haori, kamu dapat mengatasi bahayanya? Tapi sekarang, bagaimana tempat ini bisa menjadi tempat yang paling berbahaya? Seseorang jatuh dan berteriak. Xie Yunyan terdiam, dan ekspresinya tidak pasti. Pada saat ini, dia juga merasa putus asa dan tidak berdaya. Tiba-tiba, Xie Yunyan memperhatikan bahwa pemuda berjubah itu berbaring malas di kursi rotan, tetapi dia masih terlihat nyaman dan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak tahu betapa berbahayanya dunia luar. Di kejauhan di kehampaan, wanita iblis darah itu tiba-tiba mengeluarkan suara, dan suaranya yang lembut bergema ke seluruh dunia. Ling Zhen, Xie Yunyan dan yang lainnya bingung, siapa ini? Su Yi tidak bisa tidak memujinya, nama baik. Yao Yao Peach, daunnya Zhen Zhen. Ling Zhen, tuanmu sudah lama jatuh, dan dengan moral kecilmu, kamu tidak bisa mempertahankan Taodu Senmu sama sekali. Jika kamu tidak keluar lagi, itu benar-benar membuatku menunggu, jangan salahkan kami karena merusak puncak matahari Hao ini. Teriakan keras bergema di langit malam, seperti badai petir. Raja Hantu Darah Giok adalah pembunuh, dan matanya penuh dengan kilau yang kejam. Terlalu kuat, hantu-hantu menakutkan di dunia luar itu jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Pada saat ini, gadis berjubah hitam yang berdiri di bawah bayang-bayang sudut keluar. Dia mengerutkan bibirnya yang agak pucat dan memegang tongkat kayu itu erat-erat di tangannya, buku-buku jarinya memutih. Xie Yunyan mau tidak mau bertanya, "Nak, apa yang kamu lakukan?" "Jangan takut, mereka datang untukku. Aku tidak akan membiarkanmu mengalami kecelakaan." Gadis berjubah hitam itu menarik napas dalam-dalam, mata bintang biru pucatnya penuh ketegasan, seperti langit yang runtuh, dan dia tidak akan terguncang. Xie Yunyan dan yang lainnya tertegun. Su Yi, yang sedang berbaring di kursi rotan, mendesah dalam hatinya, sungguh gadis yang konyol. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 862. Su Yi menggosok alisnya, tapi tidak bisa marah. Gadis berjubah hitam itu tidak jauh di dunia. Set, gadis berjubah hitam berjalan keluar dari aula. Pada saat itulah Xie Yunyan dan talenta lainnya menjadi mengerti seperti mimpi. Gadis itu, bukankah itu, Ling Zhen, di mulut hantu-hantu yang menakutkan itu? Tentu saja, jadi, bukankah kita sudah diselamatkan? Biksu King Qiao Jianmen ini, seperti mereka yang akan tenggelam, kehilangan harapan untuk diselamatkan dan menjadi bersemangat. Apa yang membuatmu senang? Aku tidak bisa hanya melihat gadis itu menghadapi bahaya sendirian. Xie Yunyan berkata dengan dingin. Berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan pedang panjang di belakangnya, berbalik dan berjalan keluar dari aula. Yang lain saling memandang, tapi tidak ada yang berani berdiri dan menghadapi bahaya bersama Xie Yunyan. Su Yi melihat semua ini tanpa berkata apa-apa. Itu adalah sifat manusia. Dia bangkit dari kursi rotan, meletakkan tangannya di punggungnya, dan berjalan keluar aula.
Sebelumnya, dia mengingatkan gadis berjubah hitam dan Xie Yunyan untuk tidak ikut campur, hanya menonton dari pinggir. Namun pada akhirnya, keduanya lah yang berdiri teguh dan memilih berjuang untuk hidup mereka melawan musuh. Bagaimana ini bisa membuat Su Yi marah? Tidak mungkin baginya untuk berdiri diam. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu membuat masalah? Melihat Su Yi juga menuju ke arah orang awam, Junior Brother Yue tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan suara tidak senang. Su Yi mengabaikannya. Dia tidak peduli dengan karakter yang tidak sedap dipandang. Di luar aula utama, sosok mungil gadis berjubah hitam berdiri dari ketiadaan, dengan cahaya kemasan samar di sekujur tubuhnya. Di sampingnya, Xie Yunyan memegang pedang, menunggunya, alis dan matanya penuh kesungguhan. Di kejauhan, gunung dan sungai bergoyang, dan kabut darah bergulung. 5 hantu yang menakutkan, Raja Hantu Giok, Wanita Setan Darah, Raja Hantu Bermata Satu, Cendekiawan Mayat Kuno, dan Raja Baut Haus Darah, berdiri di tanah dan memblokir kehampaan di sekitar puncak Haori. Suasana depresi dan dingin merasuki dunia. Saat Su Yi keluar, dia melihat pemandangan seperti itu. Dia berdiri di sana dengan tenang, dan sedikit bingung, dari mana datangnya hantu-hantu ini. Saudari Ling Zhen, selama bertahun-tahun ini, Anda telah bersembunyi di alam rahasia Taodu dan tidak berani keluar, tetapi Anda seharusnya memperhatikan bahwa tanpa Tuan Anda, kekuatan kayu suci Taodu telah terkorosi. Yang terlarang formasi naik turun puncak Haori telah lama rusak dan tidak lengkap. Di kejauhan, Nyonya Blood Demon berkata dengan hati-hati, sekarang, selama kamu menyerahkan kayu suci Taodu, aku jamin, saudari, tidak ada yang akan menyakitimu sedikitpun. Setelah jeda, dia berkata sambil tersenyum, jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Hantu lain semuanya menatap gadis berjubah hitam, serakah, panas, dingin, dan pembunuh. Adapun Su Yi dan Xie Yunyan, mereka langsung diabaikan oleh mereka. Mata gadis berjubah hitam itu dingin, dan dia berkata, bahkan jika aku mati bersamamu, aku tidak akan pernah menyerahkan kayu persik. Berbicara, dia mengangkat tongkat kayu di tangannya dan berkata kata demi kata, saya tidak percaya, dengan mengorbankan nyawa saya tidak dapat membantu Anda bajingan. Jubah hitam gadis itu berkibar, dan kaki giok yang halus berdiri di kehampaan. Mata biru muda penuh tekad. Begitu kata-kata ini keluar, senyum di wajah Madame Blood Demon membeku. Kengerian lainnya mengerutkan kening. Raja Hantu Darah berkata dengan dingin, selama bertahun-tahun, semua biksu yang telah memasuki Gunung Taodu, banyak di antaranya telah melarikan diri ke puncak Haori, akan bisa mendapatkan bantuan Anda sebagai ganti nyawa. Tapi malam ini jika Anda berani bekerja keras. Berbicara, dia melirik Su Yi dan Xie Yunyan, dan berkata dengan nada tenang, kami akan membunuh karakter yang tidak relevan ini, dan kemudian menghancurkan puncak Haori. Pada saat itu, kamu akan binasa bersama kami. Tanpa perlindunganmu, Taodu Senmu akan hancur total. Itu juga ancaman, dan sangat kuat. Wajah cantik gadis berjubah hitam itu menjadi pucat, dan dia menggigit bibir merah mudanya. Tidak diragukan lagi, kata-kata Raja Hantu Darah Giok menyentuh hatinya. Nyonya Blood Demon berkata dengan lembut, Saudari Ling Zhen, bagaimana dengan ini, selama Anda bersedia mundur selangkah dan membiarkan saya mengambil sebagian dari hati Taodu Senmu, kami akan segera pergi, istirahat saya tidak akan mempermalukanmu lagi. Ya, aku bisa menjaminnya. Hantu menakutkan lainnya membuat suara. Gadis berjubah hitam itu ragu-ragu. Melihat hal ini, Su Yi mau tidak mau menggelengkan kepalanya sebentar, gadis berjubah hitam itu masih terlalu lembut, dan tidak mengerti bahaya dunia, apakah kamu masih perlu memikirkan hal semacam ini? Setelah Anda mundur, pihak lain akan mendapatkan 1 inci. Terlebih lagi, jaminan beberapa hantu tidak berbeda dengan tisu toilet yang dibuang setelah diseka di genangan air. Siapapun yang percaya itu adalah orang bodoh. Memikirkan hal ini, Su Yi terlalu malas untuk menunggu dan melihat, dan segera melangkah ke dalam kehampaan, berkata dengan enteng, dia setuju, dan aku juga tidak setuju. Dalam satu kalimat, semua mata penonton akan terlihat. Orang ini mencoba membunuh kita. Di aula yang hancur di kejauhan, saudara muda Yue sangat marah. Namun, Su Yi turun tangan saat ini. Gadis berjubah hitam itu tercengang, dan dia sepertinya tidak menyangka bahwa orang aneh seperti Su Yi akan berani berdiri saat ini. Bukankah dia benar-benar orang jahat? Gadis berjubah hitam itu bergumam di dalam hatinya. Xie Yunyan juga sangat terkejut, di mana pemuda berjubah muda ini memiliki keberanian untuk berdiri dalam keadaan seperti itu. Dia tidak khawatir dibunuh oleh hantu-hantu itu untuk melampiaskan amarahnya. Benar saja, begitu Xie Yunyan memikirkan hal ini, dia menyadari bahwa mata hantu-hantu yang menakutkan itu semuanya terkunci pada Su Yi, tidak merahasiakan niat membunuh mereka. Hal kecil, apakah kamu tidak sabar untuk mati? Rantai kerangka melilitnya mencicit, dan ada lolongan hantu dan serigala yang melengking dan menusuk. Kekuatannya luar biasa. Su Yi tersenyum tidak setuju dan berkata, tapi aku bisa menahanmu. Berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya dan meraihnya.
Tongkat kayu hitam yang semula dipegang erat di tangan gadis berjubah hitam itu langsung terbang menjauh dan jatuh ke telapak tangan Sui. Apa yang sedang kamu lakukan? Gadis berjubah hitam menjadi pucat karena ketakutan dan hendak mengambilnya kembali. Aku melihat Sui mengangkat tangannya dan meraih bahunya, meletakkannya di belakangnya, dan berkata dengan lembut, lihatlah, arti sebenarnya dari Subaru, bagaimana cara menggunakannya. Gadis berjubah hitam itu terkejut. Mata Xie Yunyan juga menunjukkan sedikit keraguan. Saya melihat Sui memegang satu tangan. Makhluk kecil ini benar-benar mendekati kematian. Bisikan Raja Darah. Kalau begitu kirim dia sampai mati. Ledakan. Gadis berjubah hitam mengangkat tangan kanannya tanpa ragu, dan hendak membantu. Xie Yunyan memegang pedang di tangannya dan siap menunggu. Raja hantu dan hantu menakutkan lainnya mencibir dan menonton, memperlakukan Sui seperti benda mati. Dan di aula yang hancur di kejauhan, saudara muda Yue berharap Sui langsung dibacok sampai mati. Saat ini, Sui mulai. Dia mengangkat tongkat kayu hitam di tangannya dan dengan ringan mengetuknya ke dalam kekosongan. Api yang menyilaukan seperti matahari yang terik, melalui tongkat kayu hitam, bermekaran di kehampaan. Cahayanya bersinar terang, menerangi 10 penjuru. Hantu bermata satu, yang awalnya memegang kapak raksasa, menjerit menakutkan. Dalam sekejap mata, tubuh hantu bermata satu itu terbakar dan pecah di mana-mana, dan semburan asap kotor dan hangus keluar. Penonton terdiam. Semua orang terkejut. Hantu-hantu yang menakutkan, seperti Raja Hantu Darah Giok, semuanya segera berlari di jalan, menghindari bahaya terkena pukulan ini. Namun meski begitu, ketika mereka melihat keadaan tragis hantu bermata satu itu, mereka tetap kaget. Dia bisa menggunakan staf roh Pleiades yang dipalsukan oleh tuanku. Mata biru tua gadis berjubah hitam itu melebar, dan alisnya penuh ketidakpercayaan. Staf roh Pleiades, terbuat dari jantung pohon persik, mengandung makna alami dari Pleiades, dan juga merupakan kunci untuk menggunakan kekuatan pohon persik. Orang biasa mendapatkan harta ini. Apa yang tidak diharapkan gadis berjubah hitam itu adalah bahwa staf roh Subaru yang digunakan oleh Su Yi jauh lebih kuat daripada kekuatan yang dilepaskannya saat dia menggunakannya. Brengsek, raungan melengking bergema, dan hantu bermata satu yang terluka parah tidak mundur, dan menyerang langsung ke arah Su Yi. Lalat capung mengguncang pohon. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit, dan menyapu tongkat kayu di tangannya. Raja hantu bermata satu sosok setinggi 100 zang tiba-tiba terbelah menjadi dua dari pinggang, tubuh bagian atas masih melaju ke depan, dan tubuh bagian bawah sepertinya lepas kendali ke tanah. Dalam sekejap, kedua mayat itu dibakar. Raja hantu bermata satu meninggal. Itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh kekuatan sapuan tongkat kayu di tangan Sui. Lama tidak lagi, setiap orang yang melihat adegan ini terkejut dan kehilangan suara. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 863. Pembaruan cepat, tanpa iklan. Jeritan melengking tuan hantu bermata satu masih bergema di malam hari. Kekuatan mengejutkan yang tak terlihat menembus penonton dan menghantam hati semua orang. Ini, di aula bobrok, saudara muda Yue hampir melompat kaget. Biksu King Kiao Jianmen lainnya semuanya tercengang. Sebelumnya, mereka semua mengeluh dalam hati bahwa pemuda retorika berjubah campur tangan, yang kemungkinan besar akan merugikan mereka. Siapa sangka pemuda berjubah itu bisa membunuh hantu bermata satu dengan cara yang ringan. Bagus. Xie Yunyan gemetar. Karena jaraknya yang sangat dekat, dia dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkannya kekuatan yang terkandung dalam serangan acak Sui. Apakah ini kekuatan dari makna sejati Subaru? Pada saat yang sama, gadis berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, dan mata biru pucatnya menunjukkan keterkejutan. Siapa orang ini? Bagaimana cara mengontrol staf Pleiades? Di kejauhan di kehampaan, hantu menakutkan seperti Raja Hantu Darah Giok dan wanita setan darah juga ngeri. Wajah mereka sangat berubah, dan mereka menjadi waspada. Anak ini punya masalah. Arti sebenarnya dari Pleiades adalah cara kuno surga dan api, menunjukkan Pleiades, salah satu dari 28 konstelasi. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, di zaman kuno, alasan mengapa Gunung Taodu ini bisa menjadi gerbang hantu timur dan menghalangi hantu di dunia terletak pada arti sebenarnya dari Pleiades yang lahir di Taodu Senmu. Dan untuk benar-benar melepaskan kekuatan penuh dengan cara ini, kuncinya terletak pada jiwa, dan jiwa membentuk cahaya agung hukum, seperti matahari agung yang tergantung di biru, cahaya menembus alam semesta. Berbicara tentang ini, Su Yi berkata, bisakah tuanmu mengajarimu, segel Dewa Pleiades? Gadis berjubah hitam tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Segera, dia tiba-tiba bereaksi, bagaimana orang ini bisa mengetahui warisan jiwa yang dirahasiakan oleh tuannya. Tidak heran kamu begitu lemah. Su Yi menghela nafas. Gadis berjubah hitam itu merasa malu, mengatupkan bibirnya, menundukkan kepalanya, dan matanya yang jernih menunjukkan sedikit rasa malu. Xie Yunyan di satu sisi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Meskipun dia tidak mengerti kata-kata Su Yi, dia semakin menyadari bahwa pemuda berjubah muda ini tidak sederhana.
Di kejauhan di kehampaan, hantu menakutkan seperti Raja Hantu Darah Giok, wanita setan darah, Del, juga kaget. Aku akan berbicara denganmu saat hantu-hantu ini dihancurkan. Su Yi merasa tidak berdaya. Baru kemudian dia menyadari bahwa apa yang dia katakan tadi seperti memainkan piano untuk seekor sapi. Gadis berjubah hitam sama sekali tidak mengerti, segel Dewa Pleiades, jadi tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Pelan, pelan. Pada saat ini, Madame Blood Demon mau tidak mau berkata, berani bertanya siapa yang suci, kenapa kamu ingin menjadi musuhku? Hantu menakutkan lainnya juga terkejut. Bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk menjadi musuhku dengan sedikit kejahatan? Su Yi tertawa, melangkah ke dalam kehampaan, dan mengguncang tongkat kayu hitam di tangannya. Menabrak. Tidak ada yang duduk diam. Pada saat ini, Raja Hantu Giok, wanita setan darah, sarjana mayat kuno, dan baut haus darah semuanya bergabung untuk menyerang tanpa ragu-ragu, mengungkapkan keganasan mereka yang mengerikan. Membunuh. Suara Blood Ghost King serak, melantunkan mantra, dan mendesak tombak perunggu berdarah di tangannya untuk menebas Su Yi dari udara. Ledakan. Pergi. Dengan gelombang jubah lengan sarjana mayat kuno, kekuatan mayat abu-abu dan putih yang mengepul berubah menjadi guntur yang menakutkan, menyelimuti Su Yi di langit. Pada saat yang sama, sosok wanita iblis darah tiba-tiba berubah menjadi bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa bergegas menuju Su Yi, beberapa bergegas menuju Xie Yunyan, dan beberapa bergegas menuju gadis berjubah hitam. Gadis berjubah hitam itu mengangkat tangannya, dan api emas pucat bersirkulasi, menutupi dirinya dan Xie Yunyan. Dan matanya menatap Su Yi. Sampai jumpa. Tongkat kayu di tangan Su Yi seperti pedang, dan dia mengambilnya dengan tajam. Pedang mengambil matahari dan bulan, dan cahaya surga memasuki lenganku. Ledakan. Sejauh jangkauan api, ribuan hantu meledak seperti gelembung dan menghilang. Tidak dapat berhenti, itu pecah dengan keras, dan benar-benar terbakar. Raja Hantu Darah Giok di kejauhan batuk darah dan berteriak. Pukulan dengan kekuatan penuhnya tidak hanya menghilang seperti kertas, tetapi juga menyebabkan dia menderita serangan balik yang serius. Ledakan. Saat api keemasan menyebar, cendekiawan mayat kuno menghindar untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya yang diubah oleh wanita iblis darah, seperti serangga terbang di bawah terik matahari, menghilang dalam sekejap mata. Brengsek. Raja kelelawar yang haus darah, yang menukik ke arah reruntuhan aula di kejauhan, cukup beruntung untuk menghindari serangan Su Yi. Tidak baik. Saudara muda Yue dan yang lainnya yang bersembunyi di aula bobrok semuanya mengubah ekspresi mereka, sangat ketakutan sehingga jiwa mereka hampir keluar, dan mereka akan segera melarikan diri. Pada saat ruangan ini tidak diizinkan untuk dilepaskan, nyala api kemasan menyapu langit. Ledakan. Langit meledak dengan darah kotor. Tubuh besar baut haus darah ditutupi oleh api ilahi yang perkasa, dan setiap inci darinya terbakar. Tidak. Baut haus darah menjerit ngeri dan mencoba memberontak. Dalam sekejap mata, sosoknya benar-benar terbakar, dan jiwanya berserakan. Junior Brother Yue tersandung dan jatuh ke tanah, berteriak, kakiku. Kakiku. Ternyata ada. Adegan ini membuat hati semua orang berkedut. Di kejauhan dari aula yang hancur, Su Yi juga memalingkan muka. Apa yang terjadi pada Junior Brother Yue bukanlah suatu kebetulan. Meskipun Su Yi murah hati, dia meremehkan karakter seperti Junior Brother Yue, tapi dia tidak akan membiarkan pihak lain mendorong hidungnya ke wajahnya. Bukankah orang ini berpakaian menyamar? Xie Yunyan kehilangan matanya. Dia melihatnya dengan sangat jelas. Di antara pukulan Su Yi, keempat hantu yang menakutkan itu bergabung, dan pasukannya dikalahkan. Ini sombong. Gadis berjubah hitam itu mengerutkan bibirnya, matanya kosong, dan hatinya tidak bisa tenang. Kabur, pergi. Ada jeritan panik di langit malam. Blood Ghost King, Blood Demon Lady, dan Ancient Course Scholar melarikan diri dengan panik. Pada titik ini, siapa yang tidak bisa menjelaskan, bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak bisa menjadi lawan dari pemuda misterius berjubah. Su Yi mengabaikannya. Dia melihat sekeliling. Ini hanya sebagai hadiah untuk mengambil sepotong kayu persik. Su Yi berbisik. Setelah itu, dia berdiri di tanah, jubah hijaunya berburu, tangan kirinya terjepit, dan tangan kanannya perlahan mengangkat tongkat roh Pleiades. Ledakan. Pada saat ini, puncak Haori bergetar hebat, dan semua orang terkejut dan tidak tahu kenapa. Hanya gadis berjubah hitam yang sepertinya memperhatikan sesuatu, dan mata birunya bulat. Rahasia kota persik. Pohon persik setinggi 100 kaki tiba-tiba bergoyang, dan gugusan bunga persik tampak terbangun dari kesunyian, memuntahkan api yang menyilaukan. Ledakan. Langit bergetar. Hantu pohon persik. Roh-roh jahat yang tersebar di 3000 mil gunung Taudu semuanya tersebar dalam ketakutan dan keputusasaan. Itu bajingan yang dibuat oleh ayam tua itu sendiri. Brengsek. Pada saat ini, Jade Blood Ghost King, Blood Demon Lady, dan Ancient Course Scholar yang melarikan diri semuanya ketakutan, berteriak ketakutan, dan melarikan diri dengan panik. Abu, binasa. Pada saat ini,
Di puncak bayangan pohon persik yang muncul di antara langit dan bumi di Gunung Taodu, samar-samar, tampak ada ayam jantan warna-warni yang tak tertandingi berdiri di dahan tertinggi, berteriak di langit. Suara menyebar dalam 9 hari dan 10 tempat. Seluruh Gunung Taodu naik turun, dan hantu yang bersembunyi di kegelapan semuanya hilang. Buku kuno, Su Yizi, mencatat bahwa pada zaman dahulu, ada Gunung Taodu di gerbang hantu timur, dan ada pohon besar bernama Taodu. Xiao, hantu dan dewa itu mudah. Yang disebut ini, ayam jantan menyanyikan dunia. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 864. Pembaruan cepat, tanpa iklan. Untuk waktu yang lama, hantu pohon persik yang terhubung ke langit berangsur-angsur menghilang. Api emas menghilang. 3.000 mil Gunung Taodu, diselimuti kegelapan lagi. Namun, tidak ada lagi aura berdarah. Saya bahkan dapat melihat dengan jelas bahwa di langit malam yang cerah dan kosong, bulan ungu memudar seterang busur. Di pegunungan dan ladang, angin sepoi-sepoi bertiup lembut dan suaranya tenang. Puncak-puncak Haori. Xie Yunyan gemetar secara fisik dan mental, matanya redup, seperti melihat keajaiban. Di antara tangan, kayu persik menghubungkan langit dan bumi, dan nyala api yang cemerlang menerangi gunung dan sungai. Saat ayam jantan bernyanyi, hantu-hantu itu pergi. Metode seperti itu luar biasa. Gadis berjubah hitam itu terdiam, matanya linglung. Dia mengingat kata-kata yang guru katakan dengan bangga, saya adalah Raja Neraka, buah persik itu hidup, sekte itu terbagi menjadi kegilaan, surga dilarang untuk mengendalikan gunung sejauh 3.000 mil, dan hantu serta dewa melihat saya, juga ragu-ragu. Yang disebut, terlarang surgawi, adalah formasi terlarang yang mencakup 3.000 mil dari Gunung Taodu. Formasi ini juga dikenal sebagai penjara surgawi. Sekarang, meskipun tuannya tidak ada di sini, tetapi formasi besar yang telah diam selama beberapa tahun yang tidak diketahui ini telah dihidupkan malam ini, membalikkan keadaan dalam satu gerakan, menyapu semua roh jahat di Gunung Taodu. Yuyu mengklarifikasi Wan Lai. Siapa orang ini? Mengapa tidak hanya bisa mengendalikan arti sebenarnya dari matahari Subaru, tapi juga mengendalikan gerbang hantu dan larangan surgawi yang dibuat oleh tuannya? Gadis berjubah hitam itu bingung. Karena dia adalah pewaris, dia tidak bisa menggunakan arai ini. Sekarang, kamu harus percaya aku bukan orang jahat. Sosok Suyi melayang di tanah, melihat penampilan mengejutkan dan tak bisa berkata-kata dari gadis berjubah hitam itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Gadis berjubah hitam itu mengangkat mata biru mudanya seolah dia baru saja bangun dari mimpi, dan mau tidak mau berkata, siapa, kamu? Suyi mengembalikan staf Subaru Spirit ke gadis berjubah hitam dan berkata, kita akan bicara nanti. Berbicara, dia memandang Xie Yunyan dan berkata, sekarang tidak ada bahaya di Gunung Taodu ini, cepatlah dan pergi bersama teman-temanmu. Berbicara, dia berjalan menuju aula yang hancur di kejauhan. Xie Yunyan tertegun dan bergegas mengejar. Gadis berjubah hitam itu ragu sejenak, lalu berbalik untuk mengejarnya. Di aula yang rusak, terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior. Junior Brother Yue, yang mengalami patah kaki, juga berjuang untuk bangun dan menundukkan kepalanya. Setelah melihat metode menakutkan Suyi, siapa yang berani memperlakukannya seperti pemuda? Di mata para pembudidaya King Kiao Jianmen ini, mereka semua meragukan apakah Suyi adalah rumor abadi yang turun ke bumi. Suyi bersenandung dan berkata, kamu bisa pergi sekarang. Xie Yunyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, senior, jika Anda bisa, bisakah Anda memberitahu saya nama Anda, dan jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan membalas anugerah penyelamat hidup hari ini. Yang lainnya mengangguk. Aku hanya orang yang lewat di sini, dan aku tidak bergerak sebelumnya hanya untuk menyelamatkan hidupmu, jadi aku tidak perlu berterima kasih padaku. Suyi berkata dengan santai, ayo pergi. Melihat ini, Xie Yunyan tidak bisa menahan perasaan tersesat di hatinya. Nak, bagaimana kalau kita pergi ke alam rahasia Taodu dan mengobrol? Suyi menatap gadis berjubah hitam itu. Kali ini, gadis berjubah hitam itu tidak lagi dengan keras kepala diam, dan sedikit mengangguk, ya. Alam rahasia kota persik. Di bawah pohon persik, Suyi duduk dengan nyaman di akar pohon yang menonjol, minum dan bertanya tentang gadis berjubah hitam. Gadis berjubah hitam itu berlutut dan duduk tidak jauh. Dia tampaknya tidak lagi mewaspadai Suyi, melepas jubah hitamnya, memperlihatkan rambut merah panjang yang indah dan lentur, fitur wajah halus, polos, dan kulitnya sehalus porselen putih halus. Terutama sepasang mata biru muda, jernih dengan sedikit suasana yang mempesona. Tangannya terjalin di depan lututnya, sosok mungilnya cantik dan menawan. Selama percakapan, gadis berjubah hitam itu tidak lagi melawan dan melawan seperti yang dia lakukan pada awalnya. Segera, Suyi belajar sesuatu. Nama gadis itu adalah Ling Zhen, nama itu diambil oleh tuannya, dan dia lahir di sumber Taodu Senmu sejak lama. Namun, Ling Zhen hanya memiliki sedikit kesadaran spiritual saat itu. Itu juga 33 tahun yang lalu dia akhirnya merosot menjadi tubuh spiritual bawaan yang nyata dan pikiran yang lengkap.
Pada tahun yang sama, dia menjadi murid tertutup dari Tao Dusanjun. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, Tao Dusanjun menerima surat rahasia dan segera meninggalkan Tao Dusan. Ini juga alasan mengapa Ling Zhen memiliki pemahaman yang lemah tentang makna sejati Matahari Subaru, dan bahkan tidak punya waktu untuk mendapatkan warisan dari segel Dewa Matahari Pleiades. Su Yi tiba-tiba bertanya-tanya, apakah kamu tahu bahwa surat rahasia yang diterima tuanmu berasal dari tangan siapa? Ling Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika tuan pergi, dia tidak memberitahuku apa-apa, hanya menyuruhku untuk tinggal di Tao Dusenmu sampai dia tidak kembali. Su Yi tidak bisa menahan cemberut, bagaimana bajingan tua ini bisa pergi dengan tergesa-gesa. Itu benar, Ling Zhen tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, saya ingat bahwa ketika guru hendak pergi, dia membawa serta perahu yang tidak tenggelam, yang terbuat dari jantung pohon persik. Mata Su Yi sedikit menyipit, apakah ayam jantan tua ini pergi ke lautan kepahitan? Harta karun yang tidak tenggelam di perahu ini hanya bisa memainkan keajaibannya yang luar biasa saat melintasi lautan yang pahit. Su Yi merenung, bisakah kamu memikirkan hal lain, seperti sebelum tuanmu menerima surat rahasia ini, apakah ada perilaku abnormal lainnya? Ling Zhen bermeditasi sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, tidak. Meskipun Su Yi sedikit kecewa di hatinya, dia juga tahu bahwa tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Kamu, siapa kamu? Ling Zhen mau tidak mau bertanya. Selama kamu tahu bahwa nama belakangku adalah Su, aku adalah teman tuanmu. Kata Su Yi, teman tuanku. Ling Zhen tercengang, menurutnya, Su Yi baru berusia 18 atau 19 tahun, tetapi terlalu aneh untuk mengaku sebagai teman guru. Selain itu, dia belum pernah mendengar tuannya mengatakan bahwa ada seorang teman bermarga Su di dunia ini. Melihat tatapan bingung di mata gadis itu, Su Yi tidak bisa menahan senyum dan berkata, ketika tuanmu kembali, dia secara alami akan memberitahumu jawabannya. Selanjutnya, Su Yi bertanya tentang perubahan drastis di Gunung Taodu. Menurut Ling Zhen, dari zaman kuno hingga sekarang, di bawah Gunung Taodu, sebuah alam hantu telah ditindas. Sejak tuannya pergi, roh-roh jahat di alam hantu menjadi gelisah. 18 tahun yang lalu, beberapa hantu yang sangat ganas lolos dari penindasan. Perubahan drastis di Gunung Taodu juga dimulai sejak saat itu. Selama bertahun-tahun, saya sering merasa gelisah di hati saya, setiap kali seorang biksu masuk ke Gunung Taodu dan melihat mereka dalam kesusahan, dia akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan mereka, yang akan menutupi rasa malu di hati saya. Petik 2. Su Yi diam-diam menghela nafas dalam hatinya bahwa gadis ini mungkin masih mempertahankan sifat murni dan baik hati karena dia belum terlibat secara mendalam di dunia. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu, itu karena tuanmu tidak mengajarimu teknik rahasia ini. Su Yilue merenung dan berkata, aku akan memberimu warisan budidaya, metode segel Dewa Pleiades, dan di masa depan, kamu dapat mengendalikan gerbang hantu terlarang surgawi yang menutupi Gunung Taodu ini. Petik 1.2. Mata Ling Zhen cerah dan gembira, dan dia berkata dengan suara yang jelas, terima kasih, senior. Su Yi tertawa dan berkata dengan bercanda, sekarang, bagaimana kamu mengubah namamu untukku? Ling Zhen sedikit malu, dan berkata dengan malu-malu, saya hanya ingin memahami satu hal, senior dapat mengontrol kekuatan makna sejati Subaru dan kekuatan gerbang hantu dan surga, dan itu harus memiliki hubungan dekat dengan tuanku. Benar untuk memanggilmu senior. Su Yi tersenyum dan berkata, saya di sini untuk membuat perahu yang tidak akan tenggelam, dan saya perlu mengambil sebagian dari jantung pohon ibu kota Persik, apakah Anda setuju? Ling Zhen ragu-ragu sejenak, lalu berbisik, senior, kalau begitu, bisakah kamu meninggalkan sertifikat, dan ketika tuanku kembali, akan lebih mudah untuk mendapatkan penjelasan. Su Yi mengangguk setuju. Pagi selanjutnya, langit cerah, dan pegunungan Taodu yang bergulung diselimuti cahaya pagi yang indah. Tidak ada lagi roh jahat. Ketika Su Yi pergi, ada hati ekstra dari pohon suci ibu kota Persik di tubuhnya. Tadi malam, dia meninggalkan Ling Zhen rahasia mengendalikan arti sebenarnya dari Matahari Subaru, dan rahasia menggunakan larangan surgawi. Dengan cara ini, di wilayah hantu yang ditekan oleh Gunung Taodu di masa depan, bahkan jika ada hantu yang melarikan diri, mereka akan dengan mudah ditekan dan dimusnahkan oleh Ling Zhen. Selain itu, sebelum pergi, Su Yi meninggalkan sebuah sertifikat untuk Ling Zhen. Facernya berbunyi, seseorang Su meminjam pohon suci ibu kota Persik, dan jika ada kesempatan, dia tidak akan mengembalikannya. Su Yi masih ingat bahwa Ling Zhen tertegun saat melihat tulisan tangan di voucher, bibir merah mudanya terbuka membentuk huruf O. Senior hati-hati. Ling Zhen mengibaskan tangannya, suaranya lembut dan manis. Gadis kecil, jaga dirimu juga. Su Yi tersenyum dan berbalik. Sosok yang menyaksikan Su Yi benar-benar menghilang dari langit. Mata biru muda Ling Zhen berkilat dengan rasa kecewa, dan segera, gadis itu mengerucutkan bibir merah mudanya dan kembali ke kuil Hao Sun yang rusak. 3 hari kemudian, Su Yi tiba di domain kotak hantu, salah satu dari 6 domain dunia bawah.
Kota Cloud Song, kota raksasa kuno yang terletak di tepi tenggara lapangan hantu, berbatasan dengan 6 kerajaan, makmur dan sejahtera. Di luar kota Cloud Song, di depan sebuah feri, ada kapal harta karun besar yang ditambatkan seperti gunung dengan banyak paviliun dan istana. Ini adalah kapal harta karun Yunlou, yang digunakan untuk mengangkut penumpang. Kota Tianya adalah tempat tinggal klan ular hantu, salah satu dari 9 keluarga kerajaan besar di Nether. Suyi sedang duduk di sebuah restoran di atas kapal dagang. Duduk di dekat jendela sendirian dan minta semangkuk mie panas. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 864. Untuk waktu yang lama, hantu pohon persik yang terhubung ke langit berangsur-angsur menghilang. Api emas menghilang. 3.000 mil gunung Taodu, diselimuti kegelapan lagi. Namun, tidak ada lagi aura berdarah. Saya bahkan dapat melihat dengan jelas bahwa di langit malam yang cerah dan kosong, bulan ungu memudar seterang busur. Di pegunungan dan ladang, angin sepoi-sepoi bertiup lembut dan suaranya tenang. Puncak-puncak Haori. Xie Yunyan gemetar secara fisik dan mental, matanya redup, seperti melihat keajaiban. Di antara tangan, kayu persik menghubungkan langit dan bumi, dan nyala api yang cemerlang menerangi gunung dan sungai. Saat ayam jantan bernyanyi, hantu-hantu itu pergi. Metode seperti itu luar biasa. Gadis berjubah hitam itu terdiam, matanya linglung. Dia mengingat kata-kata yang guru katakan dengan bangga, saya adalah Raja Neraka, buah persik itu hidup, sekte itu terbagi menjadi kegilaan, surga dilarang untuk mengendalikan gunung sejauh 3.000 mil, dan hantu serta dewa melihat saya, juga ragu-ragu. Yang disebut, terlarang surgawi, adalah formasi terlarang yang mencakup 3.000 mil dari Gunung Taodu. Formasi ini juga dikenal sebagai penjara surgawi. Sekarang, meskipun tuannya tidak ada di sini, tetapi formasi besar yang telah diam selama beberapa tahun yang tidak diketahui ini telah dihidupkan malam ini, membalikkan keadaan dalam satu gerakan, menyapu semua roh jahat di Gunung Taodu. Yuyu mengklarifikasi Wan Lai. Siapa orang ini? Mengapa tidak hanya bisa mengendalikan arti sebenarnya dari matahari Subaru, tapi juga mengendalikan gerbang hantu dan larangan surgawi yang dibuat oleh tuannya? Gadis berjubah hitam itu bingung. Karena dia adalah pewaris, dia tidak bisa menggunakan arai ini. Sekarang, kamu harus percaya aku bukan orang jahat. Sosok Suyi melayang di tanah, melihat penampilan mengejutkan dan tak bisa berkata-kata dari gadis berjubah hitam itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Gadis berjubah hitam itu mengangkat mata biru mudanya seolah dia baru saja bangun dari mimpi, dan mau tidak mau berkata, siapa, kamu? Suyi mengembalikan staf Subaru Spirit ke gadis berjubah hitam dan berkata, kita akan bicara nanti. Berbicara, dia memandang Xie Yunyan dan berkata, sekarang tidak ada bahaya di Gunung Taodu ini, cepatlah dan pergi bersama teman-temanmu. Berbicara, dia berjalan menuju aula yang hancur di kejauhan. Xie Yunyan tertegun dan bergegas mengejar. Gadis berjubah hitam itu ragu sejenak, lalu berbalik untuk mengejarnya. Di aula yang rusak, terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior. Junior Brother Yue, yang mengalami patah kaki, juga berjuang untuk bangun dan menundukkan kepalanya. Setelah melihat metode menakutkan Suyi, siapa yang berani memperlakukannya seperti pemuda biasa? Di mata para pembudidaya King Qiao Jianmen ini, mereka semua meragukan apakah Suyi adalah rumor abadi yang turun ke bumi. Suyi bersenandung dan berkata, kamu bisa pergi sekarang. Xie Yunyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, senior, jika Anda bisa, bisakah Anda memberitahu saya nama Anda, dan jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan membalas anugerah penyelamat hidup hari ini. Yang lainnya mengangguk, aku hanya orang yang lewat di sini, dan aku tidak bergerak sebelumnya hanya untuk menyelamatkan hidupmu, jadi kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Suyi berkata dengan santai, ayo pergi. Melihat ini, Xie Yunyan tidak bisa menahan perasaan tersesat di hatinya. Nak, bagaimana kalau kita pergi ke alam rahasia Taodu dan mengobrol? Suyi menatap gadis berjubah hitam itu. Kali ini, gadis berjubah hitam itu tidak lagi dengan keras kepala diam, dan sedikit mengangguk, ya. Alam rahasia kota persik. Di bawah pohon persik, Suyi duduk dengan nyaman di akar pohon yang menonjol, minum dan bertanya tentang gadis berjubah hitam. Gadis berjubah hitam itu berlutut dan duduk tidak jauh. Dia tampaknya tidak lagi mewaspadai Suyi, melepas jubah hitamnya, memperlihatkan rambut merah panjang yang indah dan lentur, fitur wajah halus, polos, dan kulitnya sehalus porselen putih halus. Terutama sepasang mata biru muda, jernih dengan sedikit suasana yang mempesona. Tangannya terjalin di depan lututnya, sosok mungilnya cantik dan menawan. Selama percakapan, gadis berjubah hitam itu tidak lagi melawan seperti yang dia lakukan pada awalnya. Segera, Suyi belajar sesuatu. Nama gadis itu adalah Ling Zhen, nama itu diambil oleh tuannya, dan dia lahir di sumber Taodu Shenmu sejak lama. Namun, Ling Zhen hanya memiliki sedikit kesadaran spiritual saat itu. Itu juga 33 tahun yang lalu dia akhirnya merosot menjadi tubuh spiritual bawaan yang nyata dan pikiran yang lengkap. Pada tahun yang sama,
dia menjadi murid tertutup dari Tao Du Sanjun. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, Tao Du Sanjun menerima surat rahasia dan segera meninggalkan Tao Du San. Ini juga alasan mengapa Ling Zhen memiliki pemahaman yang lemah tentang makna sejati Matahari Subaru, dan bahkan tidak punya waktu untuk mendapatkan warisan dari segel Dewa Matahari Pleiades. Su Yi tiba-tiba bertanya-tanya, apakah kamu tahu bahwa surat rahasia yang diterima tuanmu berasal dari tangan siapa? Ling Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika tuan pergi, dia tidak memberitahuku apa-apa, hanya menyuruhku untuk tinggal di Tao Du Senmu sampai dia kembali. Su Yi tidak bisa menahan cemberut, bagaimana bajingan tua ini bisa pergi dengan tergesa-gesa. Itu benar. Ling Zhen tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, saya ingat bahwa ketika guru hendak pergi, dia membawa serta perahu yang tidak tenggelam, yang terbuat dari jantung pohon persik. Mata Su Yi sedikit menyipit, apakah ayam jantan tua ini pergi ke lautan kepahitan? Harta karun yang tidak tenggelam di perahu ini hanya bisa memainkan keajaibannya yang luar biasa saat melintasi lautan yang pahit. Su Yi merenung, bisakah kamu memikirkan hal lain? Seperti sebelum tuanmu menerima surat rahasia ini, apakah ada perilaku abnormal lainnya? Ling Zhen bermeditasi sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, tidak. Meskipun Su Yi sedikit kecewa di hatinya, dia juga tahu bahwa tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Kamu, siapa kamu? Ling Zhen mau tidak mau bertanya. Selama kamu tahu bahwa nama belakangku adalah Su, aku adalah teman tuanmu. Kata Su Yi, teman tuanku. Ling Zhen tercengang, menurutnya, Su Yi baru berusia 18 atau 19 tahun, tetapi terlalu aneh untuk mengaku sebagai teman guru. Selain itu, dia belum pernah mendengar tuannya mengatakan bahwa ada seorang teman bermarga Su di dunia ini. Melihat tatapan bingung di mata gadis itu, Su Yi tidak bisa menahan senyum dan berkata, ketika tuanmu kembali, dia secara alami akan memberitahumu jawabannya. Selanjutnya, Su Yi bertanya tentang perubahan drastis di Gunung Taodu. Menurut Ling Zhen, dari zaman kuno hingga sekarang, di bawah Gunung Taodu, sebuah alam hantu telah ditindas. Sejak tuannya pergi, roh-roh jahat di alam hantu menjadi gelisah. 18 tahun yang lalu, beberapa hantu yang sangat ganas lolos dari penindasan. Perubahan drastis di Gunung Taodu juga dimulai sejak saat itu. Selama bertahun-tahun, saya sering merasa gelisah di hati saya, setiap kali seorang biksu masuk ke Gunung Taodu dan melihat mereka dalam kesusahan, dia akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan mereka, yang akan menutupi rasa malu di hati saya. Su Yi diam-diam menghela nafas dalam hatinya bahwa gadis ini mungkin masih mempertahankan sifat murni dan baik hati karena dia belum terlibat secara mendalam di dunia. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Itu karena tuanmu tidak mengajarimu teknik rahasia ini. Su Yilue merenung dan berkata, aku akan memberimu warisan budidaya, metode segel Dewa Pleiades, dan di masa depan, kamu dapat mengendalikan gerbang hantu terlarang surgawi yang menutupi Gunung Taodu ini. Mata Ling Zhen cerah dan gembira, dan dia berkata dengan suara yang jelas, terima kasih, senior. Su Yi tertawa dan berkata dengan bercanda, sekarang, bagaimana kamu mengubah namamu untukku? Ling Zhen sedikit malu, dan berkata dengan malu-malu, saya hanya ingin memahami satu hal, senior dapat mengontrol kekuatan makna sejati Subaru dan kekuatan gerbang hantu dan surga, dan itu harus memiliki hubungan dekat dengan tuanku. Benar untuk memanggilmu senior. Su Yi tersenyum dan berkata, saya di sini untuk membuat perahu yang tidak akan tenggelam, dan saya perlu mengambil sebagian dari jantung pohon ibu kota Persik, apakah Anda setuju? Ling Zhen ragu-ragu sejenak, lalu berbisik, senior, kalau begitu, bisakah kamu meninggalkan sertifikat, dan ketika tuanku kembali, akan lebih mudah untuk mendapatkan penjelasan. Su Yi mengangguk setuju. Pagi selanjutnya, langit cerah, dan pegunungan Taodu yang bergulung diselimuti cahaya pagi yang indah. Tidak ada lagi roh jahat. Ketika Su Yi pergi, ada hati ekstra dari pohon suci ibu kota Persik di tubuhnya. Tadi malam, dia meninggalkan Ling Zhen rahasia mengendalikan arti sebenarnya dari Matahari Subaru, dan rahasia menggunakan larangan surgawi. Dengan cara ini, di wilayah hantu yang ditekan oleh Gunung Taodu di masa depan, bahkan jika ada hantu yang melarikan diri, mereka akan dengan mudah ditekan dan dimusnahkan oleh Ling Zhen. Selain itu, sebelum pergi, Su Yi meninggalkan sebuah sertifikat untuk Ling Zhen. Facernya berbunyi, seseorang Su meminjam pohon suci ibu kota Persik, dan jika ada kesempatan, dia tidak akan lupa untuk mengembalikannya. Su Yi masih ingat bahwa Ling Zhen tertegun saat melihat tulisan tangan di voucher, bibir merah mudanya terbuka membentuk huruf O. Senior hati-hati. Ling Zhen mengibaskan tangannya, suaranya lembut dan manis. Gadis kecil, jaga dirimu juga. Su Yi tersenyum dan berbalik. Sosok yang menyaksikan Su Yi benar-benar menghilang dari langit. Mata biru muda Ling Zhen berkilat dengan rasa kecewa, dan segera, gadis itu mengerucutkan bibir merah mudanya dan kembali ke kuil Hao Sun yang rusak. 3 hari kemudian, Su Yi tiba di domain kotak hantu, salah satu dari 6 domain dunia bawah.
Kota Cloud Song, kota raksasa kuno yang terletak di tepi tenggara lapangan hantu, berbatasan dengan 6 kerajaan, makmur dan sejahtera. Di luar kota Cloud Song, di depan sebuah feri, ada kapal harta karun besar yang ditambatkan seperti gunung dengan banyak paviliun dan istana. Ini adalah kapal harta karun Yunlou, yang digunakan untuk mengangkut penumpang. Kota Tianya adalah tempat tinggal klan ular hantu, salah satu dari 9 keluarga kerajaan besar di Nether. Suyi sedang duduk di sebuah restoran di atas kapal dagang. Duduk di dekat jendela sendirian dan minta semangkuk mie panas. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.